Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mas Yen Channel kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan diseminasi pelatihan teknis penilaian kinerja ASN di wilayah kerja kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung yang dilaksanakan pada 30 Januari sampai dengan 4 Februari 2023 bertempat di MTSN 2 Temanggung. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan praktek penyusunan SKP dan penilaian kinerja ASN khususnya untuk tenaga kependidikan dan guru di MTSN 2 Temanggung. Namun materi ini juga bisa dijadikan sebagai pertimbangan bagi penyusunan SKP dan penilaian kinerja di lembaga madrasah yang lain. Baik, kita mulai saja. Yang kita butuhkan adalah yang pertama, perjanjian kinerja dari Kepala Madrasah tahun 2022, dan yang kedua adalah format SKP yang diperlukan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengambil contoh penyusunan SKP dan penilaian kerja atas pegawai Saudara M. Hadik. Pertama, di form SKP dan penilaian kerja, kita diharuskan untuk menyusun matrik pembagian peran dan hasil. Di sini tercantum, ini adalah perjanjian kinerja dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung sejumlah 53 poin. Dan di sini diturunkan nantinya di Perkin perjanjian kinerja dari Kepala Madrasah Negeri 2 Temanggung dengan Kepala Kantor Kementerian Agama. Di sini saya sudah menyusun yang sesuai dengan perjanjian kinerja. Ini adalah diambil dari perjanjian kinerja yang sebelah ini. Nah, di sini ini nanti kita isikan di sini. Ini adalah item-item perjanjian kinerja yang disepakati antara Kepala MTSN 2 Temanggung dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung sejumlah 17 item. Untuk guru, silakan Bapak Ibu mengambil poin-poin yang sesuai dengan karakteristik tugas guru dan pelaksanaan tugas guru. Bagaimana contoh, misalnya untuk guru PAI, pelajaran agama bisa mengambil yang pertama ini, menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama. Nah, ini nanti di pembagian hasil dicantumkan di perjanjian kinerja Bapak Ibu dengan Kepala Madrasah, misalnya di sini. Misalnya guru A diambil, ini dikopikan di sini. Kemudian meningkatnya kualitas penerapan kurikulum, ini adalah juga tugas guru. Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan juga tugas guru. Dan seterusnya. Dalam kesempatan kali ini, karena penilaian dari Saudara M. Hadik adalah di bawah penilaian dari KAUR Tata Usaha, maka yang pertama dilakukan adalah menyusun matrik pembagian peran hasil dari Kepala Urusan Tata Usaha sebagai perjanjian kerja dengan Kepala Madrasah. Maka ketika dilakukan klasifikasi, ditemukan bahwa di perjanjian kerja KAUR TU Madrasah yang pertama untuk ini tidak, maka di sini meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu daerah afirmasi dan berbakat.
Nantinya di Perkin ini, di poin ini memberikan meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu daerah bermasih dan berbakat ini adalah pengelolaan dana BOS dan presentasi pengelolaan penerima PIP pada madrasah, yaitu pengelolaan penyaluran bantuan PIP kepada siswa kurang mampu. Setelah dilakukan pembagian hasil, maka ditemukan item-item ini, kemudian diturunkan kepada staf pelaksana yaitu Saudara M. Hadik sebagai pengadministrasi umum, maka ini perjanjian kerja diturunkan ke pelaksana dicantumkan. Setelah itu, maka dilanjutkan pada pengisian SKP JAJF secara kuantitatif di sini. Ini adalah sasaran kinerja pegawai, berarti menyusun sasaran kinerja pegawai pada tahun 2022. Pada penyusunan SKP yang pertama, dari item ini silakan di-copy dan dimasukkan di rencana hasil kerja atasan yang diintervensi ini. Ini adalah isian dari ini. Selanjutnya untuk rencana hasil kerja ini diisi di Perkin ini yang di indikator kinerja, yaitu kalau di poin ini adalah jumlah siswa penerima BOS yang pertama, maka diisikan di sini jumlah siswa penerima BOS. Untuk kuantitas, ini adalah indikatornya sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu. Misalnya untuk Saudara M. Hadik ini adalah pengelola aplikasi Sakti. Maka di sini disebutkan mengelola dana BOS pada aplikasi Sakti, yaitu bahwa yang bersangkutan adalah pengelola BOS, tetapi dalam pengelolaan aplikasi Saktinya, yaitu aplikasi untuk mengelola keuangan. Targetnya adalah ini dibutuhkan 1 SK, yaitu SK untuk menjadi pengelola aplikasi Sakti. Untuk ketepatan waktu 12 bulan karena 1 tahun. Dengan presentasi kualitas kegiatan adalah 100% bisa dilaksanakan dengan baik. Dari sini maka dilanjutkan untuk item-item selanjutnya sebagaimana item yang pertama ini. Pada dasarnya, pada prinsipnya adalah hampir sama untuk penyusunannya. Untuk item tambahan ini adalah bisa diisikan untuk tugas-tugas tambahan yang ditugaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Di sini seharusnya adalah harus ada dari rencana hasil kerja atasan intervensi yang diambilkan dari Perkin. Bila tidak ada, maka langsung diisikan di rencana hasil kerja. Misalnya untuk Saudara M. Hadik ini adalah melaksanakan tugas sebagai operator Sakti. Untuk Bapak Ibu mungkin di sini bisa juga melaksanakan tugas untuk mengikuti diklat, workshop, dan sebagainya, atau menjadi pengurus PGRI. Selama itu ada cantolan dari Perkin, silakan dicantumkan. Bila tidak ada, maka diisikan di sini saja yang untuk rencana hasil kerja atasnya intervensi dikosongkan. Untuk perilaku kerja, maka ini sudah ditentukan yaitu dari Permenpan bahwa ASN adalah berakhlak. Yang pertama, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ini adalah menjadi patokan dari perilaku kerja.
Sementara di sini adalah ekspektasi khusus dari pimpinan. Jika pimpinan itu memiliki suatu ekspektasi khusus bagi pegawai yang bersangkutan, maka diisikan di sini. Sebagai contoh ini, di samping memahami dan memenuhi kebutuhan pegawai, ramah, melakukan perbaikan tiada henti, maka ekspektasi khususnya menjadi model panutan dalam memberikan pelayanan. Jika tidak ada ekspektasi khusus, maka dikosongin saja. Langkah selanjutnya mengisi lampiran SKP. Di sini untuk mengisi yang pertama adalah dukungan sumber daya yang dibutuhkan. Misalnya untuk saudara Emahdik, dalam rangka memenuhi ekspektasi pimpinan, maka pegawai membutuhkan sarana prasarana antara lain ruang yang memadai, meja kursi yang nyaman, jaringan listrik untuk melaksanakan tugas. Ada juga peralatan mesin yang memadai. Dan juga membutuhkan rekan kerja untuk bisa bekerja sama menyelesaikan tugas tepat waktu. Dan juga membutuhkan pendampingan dari narasumber yang berkompeten, yaitu misalnya ada suatu permasalahan, maka dibutuhkan seorang narasumber dari mungkin atasan atau dari lintas sektor untuk memberikan sebuah solusi. Yang kedua yaitu skema pertanggungjawaban, yaitu alur dari pertanggungjawaban sebuah pekerjaan yang dilakukan. Misalnya hasil kerja dilaporkan setiap bulan berikut data, kemudian hasil kerja dilaporkan setiap bulanan antara lain apa saja, kemudian hasil kerja dilaporkan setiap semester antara lain rekonsiliasi sakti dan sebagainya. Ini adalah disesuaikan dengan skema pertanggungjawaban dari Bapak Ibu sekalian. Di sini diisikan konsekuensi, yaitu apabila memenuhi ekspektasi pimpinan sesuai dengan harapan pimpinan, maka akan mendapat reward. Reward itu bermacam-macam, semisalnya salah satunya adalah mendapatkan rekomendasi usulan kenaikan pangkat. Artinya didukung untuk bisa diberikan rekomendasi untuk bisa mengajukan kenaikan pangkat. Apabila tidak memenuhi ekspektasi pimpinan, maka mendapat teguran dan pembinaan. Mungkin bisa diisikan ini seperti ini saja, saya rasa tidak menjadi masalah. Langkah selanjutnya adalah menyusun rencana aksi. Rencana aksi ini adalah berisi tentang pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan dalam melaksanakan perjanjian kinerja dengan atasan. Umpama tadi di sini dikatakan bahwa jumlah sebenarnya mengelola dana BOS pada aplikasi Sakti. Di sini yang dituliskan adalah yang di rencana hasil kerja. Jumlah siswa penerima BOS, tetapi nanti yang diisikan adalah yang terkait dengan pengelolaan BOS pada aplikasi Sakti. Oke, di sini jumlah siswa penerima BOS pada madrasah, maka rencana aksinya adalah yang pertama menerima SK pengelola keuangan sebagai dasar untuk bekerja. Yang kemudian mencetak RKKL sebagai bahan untuk bekerja juga. Melakukan koordinasi dengan unsur terkait antara lain kepala madrasah, KUTU, BPK, dan bendahara. Menerima dokumen pengajuan bendahara, menginput data pengajuan uang persediaan, dan cetak dokumen SPM beserta lembaran. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan pengelolaan jumlah penerima BOS pada madrasah. Di sini adalah berkaitan dengan mengelola dana BOS pada aplikasi Sakti. Bagi Bapak Ibu guru, mungkin di sini misalnya terkait dengan moderasi beragama pada siswa, maka di sini bisa diisikan kegiatan-kegiatan yang terkait dalam pelaksanaan untuk pemberian materi tentang moderasi beragama kepada siswa, seperti menerima SK pembagian tugas,
kemudian menyusun perencanaan pembelajaran, dan lain sebagainya. Langkah selanjutnya adalah pendokumentasian kinerja. Ini, ya. Ini adalah berisi tentang rencana aksi dan juga realisasi dan bukti dukung. Misalnya untuk hasil kerja, jumlah siswa penerima BOS, bagaimana rencana hasil kerja, jumlah siswa penerima BOS. Nah, di sini tadi untuk rencana aksinya menerima SK pengelola, maka untuk realisasinya menerima SK pengelola keuangan. Mencetak RKKL, realisasinya mencetak RKKL. Kemudian data dukungnya adalah, bukti dukungnya adalah dokumen RKKL yang sudah dicetak. Kalau SK, dokumen SK. Untuk Bapak Ibu Guru mungkin terkait dengan moderasi beragama, di sini hanya menerima SK pembagian tugas, maka buktinya adalah dokumen SK pembagian tugas. Menyusun perencanaan tentang pembelajaran moderasi beragama, maka di sini adalah menyusun rencana pembelajaran dengan bukti dukungan adalah dokumen perencanaan pembelajaran. Setelah pendokumentasian kinerja, yang perlu diisi adalah rekaman informasi umpan balik berkelanjutan, yaitu berisi tentang umpan balik dari pimpinan ataupun dari teman sejawat ataupun dari sumber yang lain yang bisa sebagai dasar atas penilaian Bapak Ibu sekalian. Misalnya untuk Saudara M. Hadik dari rencana aksi intervensi, meningkatnya pemberian bantuan pendidikan dan sebagainya, rencana hasil kerja, jumlah siswa penerima BOS, indikator kinerja individu adalah ini, mengelola dana BOS pada aplikasi sakti, tepatan waktu dalam penyelesaian kegiatan, persentase kualitas kegiatan. Di sini adalah diisikan target. Seperti di SKP tadi, targetnya adalah pelaksanaan 1 SK selama 12 bulan dan 100% nilainya. Di sini diisikan realisasi berdasarkan bukti dukung 1 SK, kemudian 12 bulan terlewati, dan ini untuk Saudara Ematik diisi dengan realisasi pelaksanaan pada DIPA itu sendiri. Mana pelaksanaan BOS ini pelaksanaannya mencapai 99,7%. Untuk di sini balik berkelanjutan berdasarkan bukti dukung diisikan adalah penilaian ekspektasi dari pimpinan. Di sini ditunjukkan dengan tanda jempol untuk sesuai dengan ekspektasi pimpinan. Bila tidak sesuai, maka jempol ini bisa dibalik seperti ini. Nah, seperti ini. Namun saya rasa tidak terjadi selama pegawai itu melaksanakan tugas dengan bersungguh-sungguh. Nah, ini jempol ke atas, dan di sini diberikan catatan umpan balik itu dari mana. Sebenarnya dari pimpinan. Pimpinan memberikan umpan balik bahwa pekerjaan Saudara M. Hadik ini sudah baik, tetapi masih perlu perbaikan dalam segi ketercapaian serapan, karena di sini targetnya adalah 100%, namun yang tercapai adalah 99,7%. Untuk teman sejawat juga bisa memberikan umpan balik, yaitu pekerjaan yang dilakukan ini adalah sudah baik, masih perlu perbaikan dari segi ketercapaian serapan. Ini berarti dari teman sejawat memiliki persepsi yang sama dengan pimpinan dalam hal pekerjaan Saudara M. Hadik. Untuk yang lain hampir sama, bisa disesuaikan. Kemudian untuk perilaku kerja, maka tidak menggunakan
tanda jempol, tetapi hanya isian tentang informasi umpan balik dari pimpinan. Misalnya ini untuk memahami, untuk berorientasi pelayanan ini, ekspresi khusus pimpinan menjadi role model panutan dalam memberikan pelayanan pemenuhan. Di sini pimpinan sudah baik, tetapi masih perlu motivasi lebih lanjut. Ini adalah pertimbangan dari pimpinan bahwa sebenarnya sudah cukup baik, tetapi pegawai ini masih memerlukan motivasi agar bisa bekerja dan berperilaku yang lebih baik lagi. Yang teman sejawat sudah baik, tetapi masih perlu dorongan lebih lanjut. Dorongan dari mungkin harapan teman sejawat adalah dorongan dari pimpinan. Bila pada perilaku ini sudah sesuai ekspektasi, maka diisikan saja seperti di sini. Kompeten pimpinan sudah sesuai dengan target. Masyarakat juga sudah sesuai dengan target, artinya kompetensi pegawai tersebut sudah sesuai dengan yang diharapkan. Isian selanjutnya adalah di evaluasi kinerja kuantitatif GAJF. Di sini hampir sama isiannya dengan informasi umpan balik, tapi di sini dihilangkan jempolnya. Ini adalah isiannya sama dengan yang di informasi umpan balik. Terus selanjutnya adalah dokumentasi evaluasi kinerja pegawai. Ini adalah yang terakhir, dokumen evaluasi kinerja pegawai. Di sini diisikan data pegawainya, kemudian pejabat penilai kinerja, dan di sini juga diisikan atasan pejabat penilai kinerja. Dan di sini adalah hasil evaluasi dari evaluasi kinerja kuantitatif GAJF, yaitu di sini. Nah, ini diisikan di sini. Baik, kemudian predikat kinerja pegawai juga baik. Untuk penandatangan SKP pada SKP dan penilaian kerja 2022 adalah hanya pejabat penilai kinerja dan pegawai yang dinilai. Adapun atasan pejabat penilai kinerja selama itu dalam kondisi normal, maka tidak diperlukan penandatangan dari atasan pejabat penilai kinerja. Tetapi di kolom di sini, di tabel di sini tetap dicantumkan. Hal ini adalah berguna ketika pegawai yang dinilai itu keberatan terhadap hasil penilaian dari pejabat penilai kinerja, maka bisa nanti ditindaklanjuti dengan menyusun dokumen evaluasi kinerja pegawai keberatan di sini, dan di sini dicantumkan atasan pejabat penilai kinerja. Setelah semua isian sheet ini diisi, maka selesai sudah penyusunan SKP dan penilaian kinerja dari Bapak Ibu sekalian untuk kemudian bisa dicetak dan ditandatangani oleh pimpinan. Demikian materi penyusunan SKP yang bisa saya sampaikan, yang bisa menjadi pertimbangan bagi Bapak Ibu guru sharing pengetahuan dalam penyusunan SKP tahun 2022. Tetapi pada dasarnya penyusunan SKP ini mengikuti petunjuk dan arahan dari bidang UP Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung. Dalam hal ini adalah petugas yang diberikan wewenang untuk memberikan arahan tentang penyusunan SKP.
Intinya bahwa Bapak Ibu silakan untuk menyusun SKP, kemudian dikomunikasikan dengan bagian UP. Bila ada koreksi dan sebagainya yang perlu dirubah, maka silakan mengikuti dari bagian UP. Demikian dari saya, apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.